Got it. Oke, bagaimana? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, berjumpa lagi kita dalam acara Bincang-Bincang Virtual episode 2 bersama tokoh-tokoh inspiratif yang telah bersedia membagi ilmu dan pengalamannya kepada kita semua. Dengan antusias, pada kesempatan hari ini, saya, Fikra Ramadanti, akan memandu acara pada hari ini selama sejam ke depan. Dan dengan bangga saya mengucapkan terima kasih kepada Wispendik Official yang telah mewadahi acara hari ini. Sebelum saya mulai, saya akan menyampaikan peraturan pada webtal kali ini, jadi peserta dimohon agar mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan suaranya selama acara berlangsung, kecuali jika peserta diberikan waktu untuk berbicara. Dalam episode 2 pada kesempatan hari ini, kita akan membahas mengenai sukses berbisnis online. Sebelumnya dalam episode 1 kemarin kita telah membahas mengenai gambaran sukses bersama startup dengan tokoh inspiratif yaitu Kak Titania Nurul Ishak dari startup company, salah satu startup company di Jakarta yaitu Dana Cita. Dan jika ada yang belum sempat hadir dalam episode 1 kemarin bisa melihat tayangannya di YouTube Prof. Jasruddin. Jadi acara kami ini, saya memperkenalkan acara kami ini yaitu mengusung acara motivasi dengan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif untuk membagi pengalaman dan ilmunya untuk memberikan motivasi kepada kita semua untuk lebih percaya diri lagi, untuk berusaha dan bekerja keras dalam meraih impian. Nah, sebelum saya memperkenalkan narasumber pada kesempatan hari ini, saya akan memperkenalkan sebuah bacaan berupa novel inspiratif dengan judul Menaklukkan Nasib. Di layar Anda telah terlihat gambaran mengenai novel tersebut. Jadi novel ini berdasarkan sebuah kisah nyata seorang anak petani dari daerah pedalaman Kabupaten Luhut Timur. Dan sekarang, kalau kalian ingin tahu, beliau telah mencapai gelar pendidikan tertinggi yaitu profesor pada salah satu perguruan tinggi negeri terbaik di Sulawesi Selatan. Selain itu, beliau telah berkeliling dunia di layar ini telah tampil gambaran novelnya. Untuk mendapatkan novel tersebut, bisa menghubungi kontak yang ada di flyer yang telah Anda dapatkan dengan harga Rp100.000. Oke, di sini telah bergabung para narasumber pada hari ini. Saya ucapkan selamat malam dan selamat bergabung kepada Profesor Dr. Insinyur Jasruddin MSI selaku Guru Besar UNM dan Kak Mirna, Owner Misisoft, serta para peserta yang saya banggakan. Tommy. Halo. Berubah namanya mana, Pi? Gimana Fikra? Ya, selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Jas untuk memberikan pengantar sepatah dua kata kepada para peserta. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan. Alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Yang saya hormati narasumber kita hari ini Ananda Mirna. Iya. Ya, Mirna ini adalah Mirna OKB. OKB itu orang kaya baru. Ya. Oh, amin. Kan kalau bisa, malah kita ganti dengan OKM, orang kaya muda. Ya, gitu ya. Ananda semua di Wispendik. Selamat dan terima kasih Anda telah entertain acara ini sudah untuk kedua kalinya. Saya kira ini jalan yang baik sekali untuk Ananda semua. Dan saya juga ini sama dengan tantemu sebetulnya di sini. Saya hari ini puasa, alhamdulillah baru makan dari lapar juga. Tapi saya pending. Acara saya di 17 saya pending juga karena ini saya anggap menjadi sangat penting dan baik sekali untuk anak-anak muda. Saya ingin cerita begini. Yang pertama, saya sering kalau di mahasiswa di perguruan tinggi swasta, saya sering mengatakan begini. Anda jangan mengalami nasib seperti saya. Apa itu nasib saya? Nasib saya itu adalah ketika saya masih di S1, program sarjana, bahkan sampai dengan program magister, itu banyak masalah. Ketika di S1, timbangan badan saya cuma 48 kilo. 48 kilogram. Kalau sekarang ini kan 84. Dibalik. Dulu 48, sekarang 84. Dulu 48 kilo itu gini. Saya sebetulnya pingin sekali kalau pagi-pagi itu makan enak. Kalau pagi pingin makan coto. Siang-siang makan palu basah. Siangnya makan konro. Sore-sorenya makan pisang hijau. Malamnya makan ikan bakar. Itu semua makanan yang saya suka pada saat itu sebetulnya. Itu hanya ada dalam mimpi, dalam niat. Kenapa? Saya memang bisa makan semua, apalagi saya masih kurus. Masalahnya itu saya tidak bisa bayar. Dompet saya tidak sanggup untuk membayar semua keinginan saya untuk makan. Nah, ketika saya sudah menjadi guru besar, jadi ketika saya belum jadi guru besar itu masih terbatas juga untuk makan saya itu. Setelah jadi guru besar baru bebas. Baru bebas boleh mewujudkan keinginan-keinginan saya itu. Seperti kalau pagi makan coto, siang makan palu basah, siangnya lagi itu makan konro, sorenya makan pisang hijau, lalu malamnya ikan bakar. Itu saya bisa itu. Bisa setelah saya jadi profesor. Masalahnya waktu itu adalah sampai hari ini malah uangnya ada. Tapi apakah itu masih bisa diterima oleh tubuh saya sebagai orang yang sudah berumur? Jadi kalau mau makan enak sekarang ini, tanya dulu, bagaimana? Apakah ini tidak meningkatkan kolesterol? Apakah ini tidak meningkatkan asam urat? Apakah ini tidak meningkatkan gula darah? Selalu pertanyaan itu. Jadi ketika mau makan enak hari ini, enak itu kan tadi makan coto, makan palu basah, makan konro, makan pisang hijau, makan ikan bakar. Itu pertanyaannya, apakah tubuh saya dengan umur sekarang 58 tahun berjalan ini masih cocok untuk itu? Jawabannya tidak bisa lagi. Nah, masalah saya itu atau nasib saya itu adalah terlambat kaya. Mestinya kalau mau enak seperti yang saya katakan tadi, mau kemana saja ketika sekarang ini kan saya mau kemana aja boleh sebetulnya. Karena ada COVID untuk sementara. Tapi yang jadi masalah lagi adalah masalah umur dan salah. Bisa punya anak, sudah punya cucu dan seterusnya.
Itu semua karena terlambat kaya. Jadi jangan Anda mengalami nasib seperti saya, yaitu terlambat kaya. Jadilah nasibnya Mirna. Mirna itu sudah kaya sebelum tua. Jadi dulu, maaf Mirna, saya cerita. Ketika kamu datang pertama kali di Makassar kan kamu nggak kaya. Iya, Iya, pas-pasan. ya, karena kamu nggak kaya makanya kan kita uruskan beasiswa atau bidik misi. Iya. Iya kan? Karena kamu dapat bidik misi waktu itu, maka kalau begitu Mirna boleh ngontrak. Iya. Kan gitu. Ya. Ngontraknya itu juga bukan rumah yang bagus. Iya kan? Lalu Kamar kemudian, berdua. mohon maaf ya, beberapa waktu berikutnya kan orang tua dipanggil Tuhan, ya toh? Iya. Tapi kemudian disitulah kehebatannya Mirna karena mampu bangkit dari masalahnya. Dan cepat dia mengambil keputusan. Nah, akhirnya apa sekarang ini? Seperti yang saya katakan tadi, Mirna itu boleh dikatakan Mirna OKM. Mirna orang kaya masih muda. Gitu. Ya. Nah, oleh sebab itu, saya sangat berterima kasih Mirna bisa men-spend time untuk berbagi pengalaman pada malam ini untuk teman-teman semua, untuk Anda semua. Percayalah bahwa seperti yang sering saya katakan, kamu tidak bisa memilih harus lahir di kampung, di hutan seperti saya, atau lahir di kota. Itu tidak bisa dipilih karena takdir kita. Kita juga tidak bisa memilih bahwa kita harus lahir dari orang kaya atau orang miskin. Seperti saya lahir dari orang kampung, orang miskin, itu tidak bisa saya pilih. Itu takdir saya. Jadi kita nggak pernah bisa memilih kita lahir dari orang kaya atau orang miskin, kita lahir di kota atau di kampung. Kita itu bagian dari nasib kita. Namun demikian Anda semua, mau jadi apa Anda hari ini, besok dan ke depan, mau sukses atau tidak, mau kembali ke kampung atau mau tinggal di kota, itulah pilihan. Jadi apa yang Anda dapat besok dan ke depan, itulah pilihan kamu. Mau jadi orang sukses selagi masih muda, mau tunggu lama tua baru kaya, atau malah nggak pernah kaya begitu baru mati, itu pilihanmu. Dan itu bukan nasibmu, tapi itu adalah pilihan. Itulah sebetulnya makna dari buku saya yang menaklukkan nasib itu. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi acara ini dan saya melihat host pertama Ani sudah bagus, host kedua Fikra juga sudah bagus. Ini juga bukan hal yang mudah untuk dicapai, tetapi melalui proses-proses untuk belajar. Menyusun kata-kata, mempromosikan sesuatu, itu bukan hal yang mudah. Oleh sebab itu, salah satu kunci sukses untuk era hari ini adalah orang yang pintar mengkomunikasikan segala hal. Orang yang mampu membesarkan hal-hal yang kecil, tetapi membesarkan dengan cara-cara yang baik, tidak menipu-nipu orang, tetapi untuk kemudian meyakinkan kepada orang bahwa itu adalah baik, yang tadinya dianggap tidak baik. Itu harapan saya. Terima kasih Mirna. Selamat berbagi. Bagikan bagaimana cara, bahkan cerita-cerita apa-apa juga bagaimana Anda memulai bisnis itu, bagaimana Anda berpikir sebelumnya, apakah memang langsung yakin atau tidak, atau mungkin saja pernah gagal dan sebagainya, silahkan diceritakan kepada adik-adik pada malam hari ini. Terakhir, semoga periode kedua ini atau acara yang kedua malam ini itu bisa membawa semangat dan spirit kepada Anda semua di Wispendik untuk kemudian bisa menyusul juga menjadi orang-orang sukses, apakah itu seperti Titania, atau seperti Mirna, atau seperti orang-orang lain di masa yang akan datang. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Jas atas sambutannya yang sangat memotivasi sekali. Jadi kita petik dari pengantar yang tadi Prof. Jas telah sampaikan, yaitu apa yang kita ingin dapat di masa depan adalah pilihan kita hari ini. Sebelum saya memperkenalkan narasumber acara pada kesempatan hari ini, saya terlebih dahulu ingin menyapa para peserta pada hari ini dan ingin mengetahui apa motivasi dari para peserta untuk mengikuti acara hari ini. Saya lihat ini berasal dari berbagai kalangan. Saya ingin menyapa dari mungkin bisa Kak Dwi Anggraini Herman bisa mengaktifkan kameranya. Kak Dwi Anggraini Herman. Iya.
bisa mengaktifkan kameranya. Saya ingin tahu apa motivasi Kakak dalam mengikuti acara hari ini. Halo Kak, Kak Dwi atau halo, oh baik, kita next ke peserta berikutnya. Nur Fadilah. Nur Fadilah, aduh. Kepada semua peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Oke, tadi Kak Arvin. Arvin, halo Kak Arvin. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa mungkin Kak diaktifkan kameranya? Ya, aktif ini. Iya. Oh iya. Saya ingin tahu ini motivasi Kakak dalam mengikuti acara hari ini. Kira-kira apa motivasi Kakak? Mungkin ingin membangun bisnis? Ya, motivasi saya itu sangat luar biasa nih adik Mirna ini karena dia sangat memulai usahanya itu. Saya kan tadi sempat cerita sama Kak Nurni bahwa dia ini dia membangun usahanya itu dulu kitanya pergi jauh, pergi di daerah ditolak gitu itu dia tidak patah semangat, tetap semangat untuk terus menjual ini bisnisnya sehingga sukses pada saat ini. Jadi ya sangat motivasi pada kita semua. Ya, begitu saja. Oke, terima kasih Kak Arvin. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu, yaitu saya terlebih dahulu memperkenalkan narasumber kita pada kesempatan hari ini, yaitu halo Kak Mirna Lukman. Halo Kak, apa kabar? Halo Kak. Ya. Jadi narasumber kita pada hari ini yaitu Kak Mirna Lukman, owner dari Misisoft Official. Misisoft. Jadi mungkin di sini para peserta sudah tidak asing lagi dari store yang saya sebutkan tersebut. Apalagi Misisoft ini sangat terkenal di wilayah Sulawesi Selatan, terkhususnya Kota Makassar. Di sini Kak Mirna sebagai narasumber. Sebenarnya ini Kak Mirna dari jauh-jauh hari ini kita sudah mengincarnya sebagai narasumber. Dan pada kesempatan hari ini, di episode 2 kali ini, kami berhasil mendapatkan waktunya untuk mengisi acara pada kesempatan hari ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, kenapa kita memilih Kak Mirna sebagai narasumber? Kita ingin memberikan waktu dan tempat kepada Kak Mirna untuk membagi ilmunya dan pengalamannya dalam membangun bisnisnya dengan usaha dan keras yang tidak mudah tentunya. Pertama tuh dan untuk para peserta untuk menonaktifkan suaranya. Bosan-bosanan Ki. Ini lagi kudung lagi. Kepada para peserta untuk menonaktifkan suaranya. Oke. Jadi kepada para peserta dimohon agar mengaktifkan kameranya dan menonaktifkan suaranya selama acara berlangsung, kecuali peserta diberikan waktu untuk berbicara. Dan dan pertanyaan bisa langsung dikirim melalui kolom chat selama acara berlangsung dan akan dijawab ketika waktunya tiba. Tidak perlu berlama-lama lagi, saya memberikan waktu dan tempat untuk Kak Mirna. Kepadanya saya persilahkan. Silahkan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk dan kesempatannya. Yang terhormat Om, Prof, yang saya hormati sekali. Salah satu juga yang kasih saya kesempatan di Makassar karena kemarin itu sudah bantu saya beasiswa. Belum mulai.
Em, Tarik nafas, Kak. ya, seperti yang kita semua ketahui, yang sudah tahu saya dari dulu, 5 tahun yang lalu di Makassar saya bukan siapa-siapa. Datang bermodalkan nekat. Tunggu. Benar-benar saya datang kemarin tuh 5 tahun yang lalu bermodalkan nekat dan bermodalkan uang tabunganku sendiri datang ke Makassar untuk kuliah. Dan bahkan orang tuaku sendiri tidak mengenal orang-orang yang ku tempati tinggal. Kemarin kayak Prof itu orang tuaku belum tahu, tapi saya tahu duluan karena saya benar-benar kejar cita-citaku ini. Cita-citaku mau kuliah kayak teman-temanku yang lain. Tapi seiring berjalannya waktu, seperti yang teman-teman lihat sekarang, saya kerjanya juga di bidang swasta yang pada akhirnya mungkin ilmuku yang saya dapatkan di kuliah itu tidak pakai untuk pekerjaan, untuk di dunia kerjaan, tapi ilmuku itu mungkin bisa saya pakai untuk diriku sendiri. Karena dalam perjalananku kemarin, dari sejak 5 tahun yang lalu sampai sekarang, banyak hal-hal, pilihan-pilihan yang hadapkan saya sama pilihan-pilihan yang harus pilih yang benar-benar bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk keluarga terutama. Dan kemarin itu di akhir masa-masa saya mau menyelesaikan studi kan saya ditinggal sama bapak. Sedangkan untuk kuliah saja kemarin saya pakai beasiswa. Jadi mau tidak mau di akhir-akhir kemarin mungkin sekitar sebelum KKN ya, mungkin semester 5 saya ditinggal sama orang tua. Nah, di situ saya mikir, saya mau terima beasiswa bidik misiku itu, saya mau terima kurang lebih sisa 2 semester. 2 semester apa 3 semester yang sisa saya mau terima. Jadi saya harus mutar otak bagaimana caranya saya bisa dapatkan uang lebih. Mungkin orang-orang banyak yang nggak tahu, saya pernah jualan keripik. Saya bikin sendiri, saya beli alatnya, dan saya jual, saya titip di warung-warung dekat kosanku. Saya bungkus, tapi jualan keripik itu nggak sukses. Jadi saya stop, saya berhenti jual keripik. Cuman saya nggak berhenti sampai di situ. Saya masih mau lanjut, saya masih cari apa yang harus saya jual supaya saya bisa dapatkan uang. Dan namanya orang mau berusaha, ada saya jalannya. Jadi waktu itu saya ketemu di Instagram. Saya lihat di Instagram, waktu itu Instagram belum terlalu booming, tapi saya waktu itu jualan, sudah mulai ambil-ambil sama orang. Jadi ceritanya saya waktu itu masih tangan kedua ya. Waktu itu saya ambil sama orang dengan sistem PO. Sistem PO itu saya ambil barang tanpa modal, customerku nunggu dan customerku bayar sama saya saat barangnya sudah ada. Jadi dari situ, sejak saat itu 2016 saya kumpul keuntunganku, saya kumpul sedikit demi sedikit, saya kumpul untuk jadikan modal seterusnya. Jadi waktu itu saya sudah bisa dapatkan uang, saya sudah bisa dapatkan penghasilan 1 tahun sebelum saya lulus, tapi makanku saya batasi. Beli apapun saya mikir 100 kali, untuk beli apapun itu saya mikir 100 kali. Jadi kayak saya tampil benar-benar yang kayak yang kubutuhkan saja. Saya nggak bakal beli apapun itu kalau saya benar-benar nggak butuh, atau makanan apapun itu kalau misal saya belum betul-betul yang kalau yang murah, kalau ada yang murah mie dulu, karena masih saya juga salah satu orang yang paling takut, saya nggak punya pegangan. Saya paling takut itu nggak punya tabungan. Jadi karena saya tahu kalau saya nggak ada uang, saya mau minta sama siapa? Orang bapakku sudah tidak ada, mamaku nggak kerja, dan saya 7 bersaudara, saya anak kedua. Makanya di situ saya mikir keras, apa yang harus kulakukan, di mana saya mau dapatkan uang, sedangkan saya mau terima beasiswa sisa 2 semester.
Nah, dari situ saya muter-muter, Mi, dan waktu itu saya juga sempat ikut pusat wirausaha mahasiswa. Nah, di situ saya paparkan saya mau jual keripik. Tapi kayaknya waktu itu kurang beruntung, nggak berhasil tembus. Tapi di situ saya sudah mulai jual-jual baju. Nah, terus di masa-masa saya jualan baju itu, saya juga masih kuliah. Nah, saya kuliah pas lagi nyusun skripsi, saya di situ harus bisa membagi kuliah saya sama jualan bajuku. Tapi satu yang perlu ku tegaskan di sini bahwa kalau teman-teman punya cita-cita mau berwirausaha dan masih sementara kuliah, jangan lupakan kuliah juga, karena dari saya sendiri, kuliahku masih tetap baik-baik saja sambil saya urus jualanku pada saat itu. Jadi saya tidak bikin salah satunya itu terbengkalai. Jadi waktu itu cuman benar-benar untuk jualan dan kuliah, kosong kuliah, kosong jualan, kayak. Dan pada saat saya sadar kalau saya harus betul-betul fokus nih untuk selesaikan kuliahku, saya betul-betul ke akademikku. Saya tidak akan biarkan salah satunya terbengkalai. Karena saya mikir, saya tidak tahu rezekiku ke depannya akan di mana. Jadi saya benar-benar gunakan semampuku lah. Di kuliah saya maksimalkan, di jualan pun saya juga maksimalkan. Jadi pada saat itu saya juga belum ada bayangan kalau saya ke depannya bakal terus diusahakah atau di jualankah. Kebetulan dulu sebelum saya kuliah, cita-citaku tuh mau sekali jadi dosen. Tapi seiring berjalannya waktu, ya kayaknya saya sudah tetapkan diriku di jualan, karena pada waktu itu waktu saya masih ngontrak, saya awalnya itu dari kos-kosan, dari kamar berdua orang di dalam, terus saya pindah kamar sendiri yang kecil, saya bayar sendiri. Pada saat itu sebelum saya wisuda, saya sudah bayar sendiri kosanku. Orang tua bapak sudah tidak ada. Dan yang bikin saya kuat cari uang sendiri karena saya sadar tinggal mamaku yang ada dan beliau tidak bekerja, sedangkan banyak adik-adikku yang lain. Terus dan juga yang mungkin teman-teman lihat pada saat ini, saya alhamdulillah sudah ada rezeki yang alhamdulillah bisa aku kasih ke keluarga, sudah bisa kasih manfaat banyak ke keluarga. Itu tidak lepas dari perjuanganku selama 5 tahun itu. 5 tahun benar-benar saya berjuang, yang antar barang sana sini, di PHP orang, di PHP customer, banyak sekali kejadian-kejadian di belakang yang saya tidak tampakkan di layar. Jadi selama ini saya cuma tampilkan yang baik-baiknya saja. Kalau yang buruk-buruknya saya jarang sekali mau tampilkan, jarang sekali. Karena aku pikir kalau yang buruknya untuk saya sendiri, dan yang itu satu, kita tidak boleh menyerah, kita tidak boleh gengsi. Saya pernah antar barang, sedangkan teman SMA aku lewat pakai mobil di depanku, saya pakai motor, saya antar barang ke orang. Tapi ya pada saat sekarang itu yang bisa saya kenang. Kalau dulu saya sesusah ini. Jadi kalaupun sekarang saya dikasih rezeki, saya bakal jaga ndak kayak semau-maunya gitu. Terus kemarin juga balik lagi ke bagian akademik. Kan kemarin saya juga sempat lulus CPNS. Saya lulus CPNS tahun 2020. Tapi balik lagi ke usaha yang sudah saya mulai dari nol. Saya mikirnya saya pada akhirnya milih ke usahaku yang sudah saya bangun. Karena yang kupikir adalah
pada saat itu sudah banyak orang yang bergantung sama saya, bergantung pada usahaku. Ada karyawan-karyawan, ada kurir-kurir, bahkan tukang parkir saya pikir. Sedangkan saya kemarin lulus di luar Makassar. Di situ juga sih sudah mulai main-main banyak, kayak alhamdulillah yang kayak alhamdulillah kalau ambil barang itu sudah puluhan juta, bahkan kalau Ramadan kadang ya sudah banyak lah. Jadi rasa-rasanya saya nggak bisa tinggalkan atau saya nggak bisa jalankan kedua-duanya. Dan yang saya pikir kalau kita kalau kita mau sampai ke yang maksimal, kalau kita mendapatkan hasil yang maksimal, kita juga harus ada sesuatu yang dikorbankan. Tapi kalaupun teman-teman di sini nanti ada yang mungkin mau usaha tapi cita-citanya di pendidikan atau di akademik masih mau jalan dan masih bisa dijalankan dua-duanya, kenapa tidak? Tapi kalau saya sendiri mungkin saya enggak bisa ke situ karena penuh dengan pertimbangan. Cita-citaku panjang, kayak apalagi orang-orang yang sudah bantu saya di usahaku yang sudah kujalankan ini. Cuman itu balik lagi ke yang saya bilang tadi, teman-teman kalau ada sesuatu yang dilakukan, usaha, entah itu buka usaha kah, kuliah kah, sebaiknya kalau kita lakukan sebaiknya yang maksimal, karena seperti yang aku bilang tadi, kita nggak tahu rezeki kita ada di mana. Bisa jadi kita nanti jangan sampai usaha yang kita bikin merusak akademik kita, karena siapa tahu rezeki kita nanti ada di situ, ataupun sebaliknya. Ya kalau bisa dibikin semaksimal-maksimalnya. Terus berpikir panjang, jangan cepat putus asa, dan itu restu orang tua. Kalau bagi saya itu berperan sekali, restu orang tua. Kemarin waktu saya dihadapkan sama pilihanku yang sulit itu mau ambil PNS-ku atau usaha, yang paling pertama saya minta adalah restu orang tuaku, restu ibu. Jadi saya langsung hubungi orang tua, bagaimana minta selalu didoakan. Itu yang selalu kulakukan kalau saya ada mau lakukan sesuatu, pasti saya telepon dulu orang tua, minta didoakan dulu. Atau saya mau kemana pasti harus saya telepon dulu untuk minta restu. Apalagi ya? Sama konsisten itu yang sebenarnya yang paling susah itu di usaha itu konsisten menurutku. Karena apa ya? Kadang orang kalau jualan nggak laku, satu kali nggak laku langsung menyerah, langsung putus asa, langsung lemas kayak begitu, kayak langsung loyo. Kalau di usaha sebaiknya itu dibuang jauh-jauh, harus tetap konsisten sama apa yang kita lakukan. Kayak meskipun itu keuntungannya sedikit, tapi kita nggak boleh mundur. Kayak ya kita nggak tahu ke depannya seperti apa ya. Begitulah yang kulakukan selama ini. Dari 5 tahun yang sudah ku lakukan. Terus juga mungkin ini juga salah satu rezekiku ini mengalir dari rezeki adik-adikku, dari orang tua, dan kalau saya lakukan sesuatu itu harus jujur. Misal bahkan ke tempat saya ambil barang, ke customer, kita harus jujur. Itu juga poin penting sekali kalau kita mau usaha, harus jujur. Jujur niat baik. Kalau kita jujur niat baik, ada saja jalan yang dikasih ke kita untuk capai hal-hal yang kita mau. Apalagi kalau di dunia usaha, aduh jangan main-main. Kita betul-betul nggak boleh, karena kita nggak bergerak sendiri. Ada sang pencipta yang berperan sekali di kita. Kalau di dunia usaha, kita nggak tahu apa-apa saja, sesuatu nanti dihadapkan sama kita ke depannya, tapi kalau kita berbuat baik, jujur,
pasti ada saya jalan yang dikasih. Begitu. Itu yang selalu kuterapkan selama ini. Atau kita yang mau bertanya dulu bagaimana? Tadi kita sudah mendengarkan kisah hidup, kisah inspiratif sekali dari yang sangat mengharukan sekali dari Kak Mirna. Bagaimana perjalanannya dalam membangun bisnis itu. Ini kayaknya sepertinya sudah banyak yang menunggu untuk bertanya. Saya langsung saja melihat pertanyaan yang telah dikirim pada kolom chat. Anda. Oke, bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan untuk mengirimkannya di kolom chat. Atau bisa langsung. Ya boleh, Kak. Kepada, ini ada. Kak Aidil Muhammad mungkin ini mungkin bisa langsung bertanya menghidupkan kameranya, karena ini dia mau chat masuk di kolom chat tapi kayaknya sepertinya tidak kurang tahu. Jadi kepada Kak Aidil silahkan langsung saja di sini, Kak. Halo Kak Aidil, bisa langsung bertanya saja di sini, Kak. Oh iya, terima kasih sebelumnya telah diberikan kesempatan bertanya. Tapi Kak, mungkin bisa dihidupkan kameranya supaya bisa dilihat wajah gantengnya. Lagi di lokasi tambang kayak ini, Bang. Oh iya. Oke. Iya. Suasananya enggak bagus. Iya ya, Kak. Ya. Oke. Ya, saya mau bertanya begini. Saya lihat kan kalau saya lihat ini Misisop sendiri itu kan bergerak di bidang kayak penjualan pakaian begitu. Tapi saya lihat kan ini sekarang dunia bisnis lah, ke depannya itu semakin ke sana semakin kita daya saingnya itu tinggi. Apa kiat-kiatnya dari saudara Mirna ini untuk mempertahankan eksistensi Misisop ini? Apakah memang ditujukan kepada fashion wanita saja, ataukah akan menjual juga fashion laki-laki, ataukah bukan cuma online atau apa? Intinya kayak kiat-kiatnya bagaimana ke depannya agar bisnisnya Misisop ini tetap berjalan dengan baik. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Kak Aidil, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Kak Aidil itu mengenai apa kiat-kiat dari saudari Kak Mirna untuk tetap mempertahankan eksistensi dari Misisop ini, dan sepertinya Kak Aidil ini tertarik untuk berbelanja di Misisop, tapi karena kebanyakan mungkin pakaian yang dijual oleh Misisop itu pakaian wanita, dan dia ingin mempertegas kepada Kak Mirna, apakah Kak Mirna tidak tertarik untuk menjual pakaian pria. Untuk selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada Kak Mirna untuk menjawabnya. Kepada Kak Mirna dipersilahkan. Terima kasih. Jadi kalau ditanya soal kiat-kiat untuk mempertahankan eksistensi, yang pertama pastinya kalau untuk di dunia fashion, karena dunia fashion itu cepat sekali berubah, kita harus update. Nomor satu, harus update, up to date. Apa yang lagi kekinian, apa yang lagi zaman, harus segera juga jual. Dan satu lagi yang saya lupa tadi, harus berani. Kalau di dunia usaha harus berani. Kalau ditanya pernah rugi, saya pernah rugi puluhan juta pernah, ditipu orang ratusan juta pernah. Tapi saya ndak mundur, saya tetap maju. Kena kerugian ini, mikir bagaimana lagi caranya supaya bisa digantikan. Salah jual produk ini, saya mikir lagi. Dan juga kita harus belajar. Kayak saya pernah waktu itu
ada satu produk yang lagi hits. Tapi waktu itu saya salah strategi. Saya waktu itu ambil barangnya itu terlalu banyak. Jadi pada akhirnya saya bukannya untung, malah rugi pada saat itu, dan ruginya itu banyak sekali, lumayan. Tapi saya balik lagi, saya enggak menyerah, saya tetap lanjut. Bagaimana caranya nih barang bisa keluar, digantikan lagi sama barang-barang yang lagi update. Jadi saya bikin diskon besar-besaran. Terus kalau kita juga mau eksis, tetap eksis. Kalau mau dipikir-pikir, yang jualan baju banyak, saingan banyak sekali saingan, apalagi di dunia fashion, banyak sekali. Tapi itulah, balik lagi, kita harus mikir bagaimana caranya supaya kita inovatif. Itu juga penting sekali, inovatif. Kalau bagi saya, inovatifnya itu bagaimana caranya kita bikin konten atau foto yang menarik customer. Kan kita jualan online, kalau offline gampang, customer tinggal datang ke toko. Tapi kita harus sajikan foto yang bikin customer yakin, yang customer bisa lihat detail barang kita begini, yang bisa bikin customer percaya sama barang kita, itu semua penting. Terus kalau saya sendiri, kalau sekarang mungkin yang bisa pertahankan saya, salah satu yang bisa pertahankan customerku itu adalah saya lumayan berani dalam menyetok barang. Saya lumayan berani sekali dalam menyetok barang, dan membangun kepercayaan sama supplier yang sudah saya kenal dari dulu itu lumayan bagus. Jadi kalau ada model-model terbaru, pasti supplier itu saya yang pertama dihubungi. Jadi saya lumayan update karena yang pertama tadi saya berani ambil banyak. Yang kedua, saya berusaha sajikan video yang real, foto yang ditampilkan itu, walaupun fotonya itu, saya kan fotonya di depan kaca. Nah, itu pakai handphone, tapi satu sisi di depan kaca itu customer lebih yakin sama produkku. Jadi kayak lebih real lah, lebih nyata, customer lebih yakin pada saat mau beli. Dan kiat-kiat yang saya lakukan lagi, itu sih yang tadi yang paling penting, inovatif. Sama terus kalau untuk baju cowok mungkin pada saat ini saya belum kepikiran. Kenapa? Karena cowok itu jarang beli baju menurutku. Yang paling sering beli baju itu perempuan. Tiap mau keluar, perempuan merasa nggak ada bajunya, pasti beli lagi. Jadi yang pasar yang paling menguntungkan bagi saya pada saat ini memang perempuan. Karena perempuan kadang mau keluar padahal bajunya banyak nih, masih mau beli. Ada tren terbaru ini, perempuan mau beli lagi, begitu. Jadi saya ngikut tren. Tapi kalau untuk jualan produk-produk yang lain pasti mau, karena mimpiku tuh masih panjang sekali. Saya mau jual ini, mau jual itu, semua rasanya mau kujual. Begitu. Terima kasih Kak Mirna. Jadi memang dalam kiat-kiat dalam mempertahankan eksistensi bisnisnya ini, yaitu memang kita harus update dan harus berani seperti dalam menyetok barang. Kita harus ready stock terus ya Kak dalam menyiapkan barang. Dan untuk sayang sekali Kak Aidil, untuk saat ini Kak Mirna belum untuk berani menyediakan pakaian pria, karena begitu memang beda antara pria sama wanita itu. Wanita itu kadang-kadang merasa bajunya sangat itu terus padahal bajunya menumpuk di lemari. Beda dengan laki-laki. Padahal belanjanya dia laki-laki. Oke, kita iya Kak. Oke, kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Ini ada pertanyaan dari Kak Sakwan Malfiansah. Oke, pertanyaannya itu bagaimana langkah awal untuk memulai bisnis dan apakah kita
perlu untuk membeli franchise untuk mendirikan brand sendiri. Ya, franchise untuk mendirikan. Kepada Kak Mirna, dipersilahkan. Kalau menurutku sendiri, kalau mau beli franchise harus dipikir matang-matang menurutku. Karena saya sendiri juga sudah lama rencana mau beli franchise di luar, tapi balik lagi kita nggak bisa. Buat teman-teman yang mau beli franchise sebaiknya dipikir matang-matang, karena apa yang Anda tampilkan orang-orang itu kayak franchise-nya itu laku lah, inilah dan lain-lain tuh belum tentu di dunia nyata itu sama aslinya. Kita nggak tahu. Terus kiat awal untuk memulai yang pastinya berani. Terus pikir juga kalau mau usaha itu yang penting mulai dulu. Mulai dulu yang penting mulai. Terus kalau ada keuntungan jangan dipakai semua untuk keperluan sehari-hari. Jangan dipakai semua. Misal kita dapat keuntungan per bulan itu bersihnya sudah dipotong modal 500.000. Nah, kalau teman-teman mau ambil hasilnya itu untuk diri sendiri, ambillah. Misal kalau bagi saya sendiri di awal-awal merintis itu seminim uang yang saya ambil dari keuntunganku, sesedikit mungkin, sebutuh-butuhku mungkin. Kalau saya mau beli ini dulu, enggak, saya tahan-tahan dulu. Pokoknya saya simpan baik-baik hasilku, saya bikin dulu, saya simpan, kalau istilahnya saya tumpuk sampai batas aman. Kalau saya sudah merasa aman, ini uang sudah aman, kalau saya pakai sebagian, baru saya beli sesuatu. Jadi yang pertama kita kalau mau bikin usaha tuh mulai dulu, terus pikir ke depannya keuntungannya tuh, pokoknya kalau ada keuntungan jangan langsung dihabiskan. Harus ada yang disimpan untuk usaha kita ke depannya, karena usaha butuh promosi, butuh perkembangan juga butuh. Jadi nanti kalau usaha kalau kita mau kembangkan bisnis kita kan butuh dana. Kita ambil dari dana itu. Jadi kita ndak kesulitan lagi. Pokoknya nanti kalau awal-awal mulai usaha, keinginan pribadi itu ditahan dulu kalau mau usaha. Pokoknya ditahan. Jangan lihat ada uang langsung mau dipakai semua. Jangan. Karena itu mau dipakai juga untuk membesarkan usaha kita lagi ke depannya. Begitu. Kalau saya sendiri seperti itu. Atau lebih baik, sebaiknya kalau mau mulai usaha, kita harus gaji diri kita sendiri. Jadi kalau gaji itu habis, kita nggak boleh sentuh uang usaha ini. Kita nggak boleh sentuh kecuali misal kita mau ceritanya pinjam uang usaha ini, pinjam, tapi kita harus disiplin, kita harus kembalikan. Intinya begitu. Kita nggak boleh semau-maunya pakai uang itu, uang usaha kita, nggak boleh. Harus dipisah. Idealnya seperti itu kalau saya. Dan itu tadi franchise itu jangan karena dilihat brandingnya orang, karena ada yang namanya branding usaha. Kalau mereka bilang laku, itu belum tentu di dunia nyata seperti itu, belum tentu. Jadi dipikir baik-baik. Itu saja mungkin. Ya, terima kasih Kak. Ini ada pertanyaan dari Ola Alif. Ini mengenai inspirasi dari nama Mrs. Shop itu sendiri. Kira-kira inspirasi dari nama Mrs. Shop itu dari mana, Kak? Karena kan kalau kakak kan mungkin kan biasa orang bikin story ini dari namanya sendiri. Nah, nama kakak ini Mirna. Jadi apa ini? Maksudnya asal dari nama Mrs. Shop ini? Jadi pada waktu itu kan saya kuliah di Makassar. Semester berapa waktu kakak ini ya, waktu saya mau mulai usaha ini, saya cari nama-nama. Sebenarnya misi itu nama orang, tapi gabungan namaku sama adikku yang perempuan. Waktu itu saya kuliah di Makassar, sedangkan adikku masih SMA di kampung, namanya Sherly. Nah, saya Mirna. Saya gabungkan dua nama itu jadi misi. Ceritanya dulu saya mau jual barang, mau dibantu jualan sama adikku di kampung, tapi ternyata nggak bisa, jadi saya jalan sendiri. Sampai saat ini saya masih pakai nama itu. Jadi itu gabungan nama Mirna Sherly.
misi. Adminku. Jadi misi shop ini merupakan gabungan dari nama Kak Mirna dan adiknya yaitu Shirley. Oke, Kak Ola Alif, jadi jawabannya sudah ini terjawabkan. Ini saya beri kesempatan kepada Kak Idil Akbar Usman, dari tadi ini dia melambaikan raise hand. Oke, kepada Kak Idil saya persilahkan. Halo Kak Idil. Suaranya Kak. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Kak. Jelas suara aku, Di? Ya, terima kasih untuk hostnya sudah kasih kesempatan untuk bertanya. Pertama saya mengapresiasi Adek Mirna karena sudah mau hadir di kesempatan sharing-sharing kali ini. Poin pertanyaan saya itu ada 2. Yang pertama, yang pertama ingin saya tanyakan itu, yang mendongkrak penjualannya Adek Mirna itu kan faktor utamanya kan selain dari penjualan langsung ke customer sendiri, Adek Mirna itu membangun jaringan reseller kan. Nah, yang mau saya tanyakan itu bagaimana caranya Adek Mirna mempertahankan resellernya itu, masalah persoalan loyalitas dan konsistensinya resellernya Adek Mirna sampai akhirnya berkembang dan makin banyak ke beberapa daerah. Terus poin yang kedua mengenai branding, personal branding. Bagaimana Adek Mirna kemudian mempertahankan personal brandingnya, sedangkan di luar sana bisnis yang serupa dengan Misi Shop itu betul-betul jumlahnya bisa dibilang ratusan lah. Di Makassar sendiri itu sudah ratusan. Nah, bagaimana kemudian Misi Shop ini keluar sebagai salah satu jawara di Makassar, saya bilang, kalau saya bisa bilang personal branding Misi Shop itu naik ya. Artinya melampaui, mungkin ada bisnis yang serupa yang sudah bertahun-tahun menjalankan bisnis yang sama, tapi tidak terjadi ini peningkatan penjualan, tidak terjadi perkembangan yang signifikan di bisnisnya. Jadi yang pertama mengenai jaringan resellership-nya, sama yang kedua personal branding-nya. Tanya itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Kak Idil, pertanyaan yang luar biasa sekali. Jadi Kak Idil mempunyai 2 pertanyaan, yaitu bagaimana cara mempertahankan reseller, dan yang kedua itu bagaimana cara mempertahankan personal branding Misi Shop ini. Oke, kepada Kak Mirna saya persilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau ditanya soal reseller, kalau di saya sendiri mungkin keuntungannya orang-orang itu tertahan untuk jual produkku. Yang pertama itu karena saya tuh update sekali soal barang-barang. Jadi begitu satu tren keluar, saya langsung keluarkan produk itu juga, tanpa saya langsung berusaha juga keluarkan produk itu. Jadi reseller yang jualan produk saya juga merasa puas, dapat foto juga, dapat video juga, dan kalau ambil banyak juga dapat potongan lagi. Jadi mereka walaupun itu potongannya tidak banyak, tapi menurutku mereka puas karena saya itu di saya sendiri tuh barangnya benar-benar update, dan kalau customer fotonya juga alhamdulillah walaupun di depan cermin tapi menjual, menurut saya menjual karena realnya barangnya itu kelihatan begitu. Kalau bagi saya itu mungkin salah satu keuntungan bagi reseller, dan barangnya pun laku karena pada saat kita jual tempat-tempat lain itu masih belum keluarkan. Misal saya keluarkan satu model yang memang best seller. Nah, saya berani ambil barang itu, saya ambil, orang lain belum jual, pada saat orang sudah jual, saya sudah keluar banyak. Jadi orang-orang yang jual
produkku juga senang, happy karena mereka up to date produk-produknya. Terus kalau untuk branding sendiri sebenarnya saya juga di sini merasa masih kurang dalam hal ini karena saya kemarin itu terlalu fokus sama penjualan dan kemarin saya belum bisa bagi waktu untuk ke personal branding sendiri. Tapi di awal tahun 2020 kemarin saya sudah mulai lakukan personal branding. Kayak saya berusaha naikkan followersku sendiri supaya orang-orang juga selain tertarik sama produkku, orang-orang juga tertarik sama kehidupanku atau sama perjuanganku untuk membangun misi. Jadi saya berusaha untuk tarik orang ke IG pribadiku juga, bukan cuma di IG jualan saja untuk branding itu sendiri. Terus secara tidak langsung karena barang saya update, walaupun pesaing kita banyak, pesaing benar-benar banyak sekali kalau di dunia fashion. Makanya tadi saya bilang, kalau di dunia fashion itu barang cepat sekali, model itu cepat sekali berlalu, cepat sekali berlalu. Makanya kita harus update, konsisten, cepat keluarkan produk. Secara tidak langsung itu sendiri sudah membranding online shop saya sendiri. Kalau online shopku itu termasuk yang barangnya itu betul-betul update. Jadi orang-orang itu kalau di Makassar itu banyak yang jual lebih murah, mungkin banyak yang lebih dulu, mungkin ada yang sudah bertahun-tahun jualan daripada saya. Tapi alhamdulillah customer alhamdulillah masih banyak yang mampir karena itu tadi saya selalu berusaha jualanku ini hidup. Jadi tiap hari update apapun yang saya update tuh pasti ada saja yang bisa saya update. Jadi saya enggak kenal libur di jualan karena kita harus tetap update biar orang-orang itu ingat kita terus, sama promosi pastinya kalau branding ya, pastinya harus promosi terlengkap apa gitu. Jadi kalau orang-orang mau ingat kita harus orang-orang mau simpan kita di pikirannya, kita harus rajin-rajin itu promosi sama rajin-rajin muncul, hiduplah intinya seperti itu. Jangan biarkan sehari kita nggak dilihat seperti itu. Begitu sama customer, jadi mereka ingat, jadi kita nggak hilang karena kalau fashion itu cepat sekali juga menghilang kalau kita nggak update seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Kita melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Nurafni. Jadi pertanyaannya yaitu, pada saat kapan Kak Mirna merasa bisnis Kakak ini berada dalam titik terendah? Dan serta bagaimana cara Kakak dalam atau solusi Kakak dalam menghadapi situasi tersebut? Silakan Kak. Kalau terendah pastinya di awal-awal usaha dulu karena tahunnya itu cuma kerja tapi saya tidak bisa menikmati hasilku sendiri karena saya harus tabung, saya harus persiapkan kemungkinan ke depannya yang mungkin saya hadapi seperti itu. Jadi waktu awal-awal jualan saya tidak bisa asal ambil uang atau apa gitu, harus saya simpan. Nah, jadi untuk biarkan ini aman lah ke depannya. Terus yang kedua itu saya pernah di posisi terendah juga, seperti yang ku bilang tadi, saya pernah itu rugi. Saya pernah rugi puluhan juta karena saya strategiku salah dalam jualan. Strategiku itu waktu itu ada satu produk yang lagi hits, sedangkan saya terlalu banyak nyetok gitu, terlalu banyak sekali nyetok. Di situ gudangku benar-benar full dan tagihan-tagihan dari supplierku itu banyak sekali.
mau tidak mau saya harus bayar, saya harus jujur, bayar semua, bayar. Di situ mungkin ada sekitar 2 mingguan saya ngedrop, kayak nangis sendiri apa seperti itu. Tapi balik lagi saya pikir kembali ke depannya kayak semua orang pernah pasti salah seperti itu. Pasti pernah orang salah strategi, salah marketing. Nggak apa-apa, saya harus maju hadapi masalah ini, tapi saya nggak boleh ulangi lagi kesalahan seperti ini. Seperti itu. Saya pernah itu rugi sampai puluhan juta, benar-benar puluhan juta barangku, barang-barang yang kelewatan, yang update-nya itu sudah lewat, tapi terlalu banyak kutimbun karena kesalahan ambil barang seperti itu. Di situ benar-benar lama sekali saya rasakan itu, menangis-nangis. Intinya kayak nggak ada semangat lah jualan, tapi itu saya harus bangkit dan saya harus belajar. Jadi sampai saat ini tuh kalau mau dipikir usaha itu kita harus belajar terus setiap hari. Ada kesalahan ini, oke hadapi. Oke, kalau kita ambil satu keputusan, terus ternyata keputusan itu salah, kita harus hadapi dan perbaiki. Oke, ini nggak boleh saya lakukan lagi. Seperti itu. Kalau titik terendahku jualan itu. Dan kalau bilang mau dinikmati, hasil dari jualanku itu baru bisa saya nikmati setelah 4 tahun saya jualan. Saya baru betul-betul nikmati hasil usahaku itu tahun 2020, 2 tahun lalu baru saya bisa menikmati. Karena saya enggak mau semomonya pakai uang. Saya harus merasa diriku aman dulu karena saya tidak ada tumpuan. Kalau misalnya saya dari keluarga itu saya harus kayak merasa harus mandiri. Karena kalau saya jatuh, orang tua juga orang enggak punya, seperti itu. Jadi intinya saya harus bikin diriku sendiri dulu aman gitu. Jadi kembali lagi dari pilihan kita sendiri ya Kak, mau ini gimana. Oke, itu tadi jawaban dari Kak Mirna. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Ardin, dan ini sama pertanyaannya Kak Ardin dan Kak Najma, yaitu mengenai modal. Jadi kan kalau misalnya dalam membangun usaha, apalagi usaha seperti Kak Mirna ini, usaha bisnis pakaian, ini membutuhkan modal yang cukup besar. Di sini pertanyaannya, modal Kak Mirna itu dari mana? Dan ada tambahan pertanyaan lagi, yaitu saat ini peluang usaha yang menjanjikan untuk kedepannya, menurut Kak Mirna itu apa? Ya. Kalau saya sendiri untuk modalku dulu PO, pertama PO, pastinya PO. Tapi waktu itu kan saya terima beasiswa 2 beasiswa terakhir sebelum lulus kuliah. Nah, itu beasiswa itu kan harusnya saya pakai buat bayar kosan dan makanku sehari-hari. Tapi itu saya pakai sebagian untuk bantu usahaku berjalan, karena memang betul-betul saya tidak bisa mengharapkan dari orang tua. Bapak sendiri sudah tidak ada. Terus ya seperti itu tadi, PO, pokoknya PO, keuntungan yang saya dapatkan dari PO itu saya kumpul, akhirnya lama-lama jadi lumayan banyak. Dari situ mulai saya, begini juga, kalau kita mau usaha itu kita harus pintar melihat di sekeliling kita. Saya dulu nggak berani nyetok, tapi setelah saya perhatikan orang-orang, kayaknya enak ini kalau nyetok, customer itu akan banyak belanja kalau kita nyetok, dan kalau customer lihat barangnya langsung dia pasti beli begitu. Jadi lama-kelamaan saya simpan keuntunganku ini, saya mulai nyetok sedikit demi sedikit. Saya nyetok di kosan sampai pada akhirnya kosanku kurasa kekecilan, saya pindah lagi ke kontrakan. Jadi setiap saya mau ambil keputusan itu pasti saya pikir dulu baik buruknya. Jadi kalau saya mau pindah lagi, saya pikir lagi, kalau saya pindah ke kontrakan ini lebih besar, pasti customer-ku lebih banyak, pasti hasilku itu lebih banyak.
Jadi tidak ada salahnya saya pindah. Jadi saya harus pindah begitu. Begitupun waktu mau pindah ke ruko, pasti saya pikir, oh customerku pasti lebih banyak ini kalau saya pindah ke ruko, stokku ini makin banyak begitu. Jadi saya putuskan lagi untuk pindah ke ruko. Begitupun untuk yang pindah di rukoku yang sekarang. Ruko yang pertama itu parkirannya sempit. Nah, sedangkan kontrakan tuh beda jauh. Yang satu sepertiganya lah kalau yang lama. Tapi saya pikir kembali, kayaknya keuntungan yang bakal saya dapat ini kalau saya pindah walaupun mahal, ini bakal lebih banyak kasih saya manfaat dan keuntungan di sini. Jadi saya harus berani, oh oke, saya harus pindah di sini, begitu. Kalau bagi saya sendiri. Terus apa lagi tadi? Ini Tadi Kak, apa lagi? peluang usaha yang menjanjikan Oh, untuk peluang usaha. peluang usaha, Kak. Iya. Ya. Oh ya, kalau peluang usaha, kalau saat ini yang kulihat itu memang di fashion sama di makanan. Dan pastinya harus ada online. Online itu sekarang, aduh, semua apapun itu sekarang bisa semua dijual di online. Semua bisa dijual di online. Jadi kalau teman-teman mau usaha, tidak ada tempat, bilang tidak ada tempat, jangan takut, ada online. Pokoknya semua sekarang balik ke kemauan, keinginan kita sendiri, ketekunan kita sendiri, dan jangan menyerah karena jangan sampai jualan hari ini laku, besok nggak laku, jangan menyerah. Pikir, oh apalagi yang harus saya lakukan ini supaya customer tertarik untuk beli daganganku, entah itu promo kah, apakah endorse kah, seperti itu. Tapi memang kalau yang saya lihat itu makanan sama fashion memang sih nggak ada matinya, seperti itu. Tapi kalau makanan kita harus misal kita jualan hari ini masih kurang. Saya dulu juga jual keripik makanan, tapi kurang mungkin caraku masak kemasannya kurang, jadi nggak berhasil. Saya beralih nih ke fashion seperti itu. Tapi memang si fashion itu nomor 1 sama makanan kalau untuk saat ini, dan online pastinya. Ya, terima kasih Kak. Jadi untuk pilihan, menurut Kak Mirna, pilihan bisnis untuk saat ini tuh di bidang fashion dan makanan ya. Makanan. Oke, kita selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada dari Nur Fadilah. Ini mengenai cara menentukan harga barang. Saya juga jualan online Kak, tapi masih baru banget dan masih bingung bagaimana cara menentukan harga dari barang yang dijual. Mungkin Kak Mirna bisa membagi ininya. Iya. Kalau cara menentukan harga dari suatu produk itu Kak. Kalau untuk menentukan Benar, harga Jamar. Kalau untuk menentukan harga produk, pastinya itu kita harus survei dulu di lapangan seperti apa. Jangan sampai produk yang kita jual itu kemahalan, jangan sampai kemurahan. Karena kalau kemahalan, kayak saya, baju. Kita harus survei ke yang jualan baju. Kira-kira kalau baju begini, harganya berapa? Nah, kita lihat nih modal tak kita ambil di orang berapa, kita up nih harganya, sesuai yang ada di pasaran. Jangan juga terlalu kemurahan. Kenapa? Karena kita butuh tenaga yang perlu digaji. Kalau kita belum punya pegawai, kita harus gaji diri kita sendiri. Kalau memang niatnya awalnya itu mau menarik customer dari barang kita lebih murah dibanding orang lain, enggak masalah. Tapi kalau saya sebaiknya jangan bermain di situ, jangan bermain di harga, karena yang kulihat sendiri banyak kok orang yang jualannya itu lebih mahal jauh daripada saya, tapi laris manis. Kenapa? Karena ya orang-orang sekarang itu bukan memperhatikan harga saja, tapi kreativitas kita. Apalagi jualan online, foto harus bagus, foto harus menarik, konten, terus servis kita ke customer seperti apa. Jadi kalau kita mau
lebih baik main di kreativitas sama harganya tuh standar-standar aja. Jangan harga yang murah, karena kalaupun mau murah nggak masalah sebenarnya, nggak masalah, karena saya pun banyak yang jual lebih murah daripada saya, banyak juga yang lebih mahal, banyak sekali juga yang lebih mahal daripada saya. Tapi ya namanya rezeki kita nggak tahu. Tapi di situ misal kita misal barang saya sama barang ini tuh sama-sama, tapi dia jual lebih mahal, nggak masalah. Kita nggak lihat kreativitas dia untuk pasarkan produknya seperti apa, promosikan barangnya seperti apa, kayak begitu. Jadi kalau kita mau main harga, mau menentukan harga, pertama survei dulu, jangan kemahalan, jangan kemurahan. Terus itu kalau kita mau lebih baik main di kreativitas. Biar itu yang kita jual, seperti itu. Biar itu yang kita jual, jangan sampai murah sekali tapi merugikan kita sendiri, karena kita juga harus gaji diri kita sendiri, seperti itu. Kecuali untuk menarik awal-awal customer, nah masalah gitu. Tapi yang penting jangan sampai rugi. Itu saja. Iya. Iya Kak, jadi ini kalau untuk menentukan harga itu kita harus survei terlebih dahulu ya. Dan untuk mempertahankan ini dari produk itu sendiri itu tergantung dari kreativitas kita dalam menjual produk itu. Oke. Ini kalau dari pribadi nih, kan dari tadi ini dari peserta saya, dari tadi ini saya menahan pertanyaan ini. Kalau dari Kak Mirna ini mungkin ada misalnya tertarik untuk mempromosikan produk kakak ini melewat seperti selebgram kan kita tahu saat ini tuh orang-orang mempromosikannya itu lewat endorse begitu Kak. Apakah kakak tidak tertarik? Oh, tertarik pastinya. Dulu saya dikenal orang karena saya rajin endorse. Mungkin pas 1-2 tahun terakhir ini saya baru jarang endorse. Sebenarnya itu juga nggak boleh ditiru. Sebesar apapun kita harus tetap endorse. Nah, itu kesalahanku selama 2 tahunan ini, kurang endorse. Mungkin selalu yang bikin halangi untuk endorse itu nggak boleh ditiru. Kalau mau kita sebesar apapun harus endorse. Kalau dulu saya awal-awal itu saya rajin sekali endorse. Bahkan saya pisah dana sendiri untuk endorse. Pernah waktu dulu itu saya pisah mungkin 5 juta sebulan untuk endorse. Untuk endorse itu jadi misal ini uang saya ini uang harus habis di promosi. Jadi saya dulu seperti itu waktu awal-awal. Harus memang pisah dana endorse, harus pisah dana promosi. Dana promosi itu kan banyak, kayak misalnya kita bikin promo, endorse seleb, promosi di akun-akun yang besar seperti itu. Saya dulu rajin sekali endorse. Akhir-akhir ini saja yang jarang Kak endorse. Dan ya nanti kita mulai lagi endorse. Kalau dulu saya malah banyak dikenal dari endorse juga. Jadi harus itu endorse, promosi apapun itu harus. Giveaway juga termasuk promosi. Jadi kalau kita mau usaha ya harus. Oh iya Kak. Jadi dulu sempat endorse ya Kak. Kalau misalnya Kak, boleh spill nggak Kak? Ini endorse itu seperti apa kan? Pernah juga Kakak sepertinya endorse Rahel P-nya kan? Kira-kira itu harga endorse-nya Kak Rahel itu sekitaran berapa? Boleh spill nggak? Kalau dulu di saya bayar Rahel itu 8 juta per satu kali tag, dan saya endorse Rahel P-nya itu sudah 3 kali. Jadi saya sudah 3 kali posting. Itu posting story atau ini Kak? Cuman story satu baju 8 juta dulu ya, dulu. Kalau sekarang pasti sudah puluhan juta. Dulu itu saya endorse dia sekitar 2017 apa 2018? 8 juta. 8 juta per story? Per story, satu story. Kalau nambah satu story lagi, biasanya naik sekitar 10 juta gitu. Wow. Dan kenapa dia mahal. Tapi kenapa saya balik lagi endorse dia, karena impact yang dia kasih ke kita itu sesuai lah. Saya pernah naik berapa ribu followers karena Rahel V-nya. Makanya saya balik lagi. Saya berhenti endorse Rahel V-nya karena yang terakhir itu sudah tidak terlalu banyak yang follow. Tapi begini, walaupun kita
endorse orang, walaupun kita endorse orang tapi hasilnya yang follow itu enggak terlalu banyak, enggak masalah. Karena kita kan bisa pakai fotonya. Itu branding juga. Jadi kayak, tahu wah, pasti begitu orang, tahu wah misi endorse Rahel V-nya begini toh, karena enggak semua orang berani untuk endorse dia begitu. Pasti balik ke kita juga. Kalau saya tuh sistemnya begini. Kalau endorse orang, kalau endorse satu orang terus hasilnya bagus, pasti saya balik endorse lagi. Jadi kalau di saya itu Regita sama Rahel V-nya itu berkali-kali sampai betul-betul hasilnya kurang baru saya berhenti. Kalau endorse. Kalau seleb-seleb Makassar yang lain, alhamdulillah rata-rata sudah pernah semua dulu saya endorse. Terima kasih, Kak. Saya kembali ke kolom chat. Pertanyaan dari kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Budi Amar. Oke, pertanyaannya itu scroll deh, oke. Pertanyaannya itu bagaimana caranya agar dapat konsisten dengan produk yang ingin kita jual? Kan pada tadi di awal Kak Mirna ini sudah bercerita bahwa Kak Mirna sempat jualan kerupuk, tapi karena rasa kurang efektif dan itu setelah itu pindah ke jualan pakaian. Di sini ini Kak Budi Amar ingin bertanya, kenapa kakak lebih memilih dan konsisten dalam usaha menjual pakaian ini? Dan apa mungkin ada faktor-faktor yang harus diperhatikan sebelum kita konsisten terhadap bisnis yang akan dijalankan? Itu Kak. Kalau di saya sendiri, kemarin saya jualan keripik itu rasanya kayak kurang laris mungkin dari rasanya. Saya bukan di bidang itu, jadi makanya saya beralih ke fashion. Nah, pas di fashion kemarin buka PO laku kayak begitu, laku. Akhirnya karena aku rasa kayaknya saya cocok di sini, kayaknya peluang besar di bidang fashion ini lebih menjanjikan dibanding di keripik yang kemarin. Makanya saya bertahan di fashion sendiri begitu. Apalagi dulu itu orang-orang juga belum banyak yang di bidang itu ya. Itu juga yang saya syukuri sekali, karena saya mulai di saat orang-orang belum melek di fashion ini, dulu waktu awal-awal jualan saya saya pernah ingat satu kata-kata yang bikin lumayan membekas di hatiku pada saat itu. Waktu itu saya sudah lulus, kayaknya saya sudah lulus nih, saya lupa saya sudah lulus kayaknya. Terus ada teman yang datang di kosan. Waktu itu alhamdulillah saya sudah bisa dapat per bulan itu sekitar 5 jutaan per bulan dari hasil jualanku sendiri. Tapi ada teman yang datang, dia bilang begini, "Apa mau bikin?" Saya bilang, "Di rumah, di kos, di kos jualan." Terus dia bilang begini, "Ih, Mirna, bukan kerjaan itu. Pergi kau cari kerja." Dia bilang begitu sama saya. "Pergi kau cari kerja, bukan jualan itu. Bukan kerjaan itu jualan." Tapi saya cuman diam saya diam, maksudnya aku rasa-rasa aja saja, oh iya, saya cuman, oh iya, saya masih, oh iya, kayak gitu. Tapi saya mikir kayak kenapa orang-orang nggak anggap jualan ini kerja begitu. Dan yang saya terapkan sendiri di diriku dari awal saya mulai jualan, saya kerja menerapkan sistem kerja sama diriku sendiri. Misal saya kerja dari jam 8 sampai jam 5, saya nggak boleh tidur lah, kayak tidur semau-maunya. Walaupun saya usaha, saya nggak boleh tidur semau-maunya, pergi ke sini semau-maunya. Jadi saya kayak menerapkan sistem kerja untuk diriku sendiri, walaupun tidak ada yang kalau kita kerja tuh, kalau kita usaha itu walaupun tidak ada yang perintah kita untuk kerja, kita harus atur sendiri diri tak. Kita ndak bisa semau-maunya begitu. Anggap saja kita
ada atasannya tuh, kayak kalau kayak saya sendiri, saya selalu merasa saya punya jam kerja. Jadi jam segini saya harus urus jualan, jam segini saya sudah off. Itu saya dari awal itu selalu gunakan itu, gitu. Jadi saya enggak semau-maunya lah, pokoknya saya dan saya enggak pernah libur, begitu. Saya selalu atur diriku sendiri seperti itu. Walaupun enggak ada yang mengatur, tapi saya atur sendiri. Seolah-olah saya bikinkan jam kerja untuk diriku sendiri, seperti itu. Layaknya orang kerja kantor, gitu. Oke, terima kasih Kak. Kita melangkah ke pertanyaan berikutnya. Mengingat waktu sudah menunjukkan pukul hari ini menunjukkan pukul 9 malam lewat 52 menit. Kita melangkah ke, saya akan, ini masih banyak pertanyaan di kolom chat, tapi saya akan memilih 2 pertanyaan. Mengingat waktu kita sudah ini menunjukkan sudah mau pukul 10 malam di Makassar. Ini ada pertanyaan dari Kak Vika Aprilia. Kak, mau tanya ini, kan terima PO yang saya tahu customer kadang Kak nggak sabaran, apalagi kalau order barangnya di luar dan ada kendala barang lama sampai atau tidak sesuai sama yang datang. Nah, bagaimana Kak Mirna untuk bisa meyakinkan customer untuk bisa tetap menunggu sampai barang ready, atau bagaimana solusinya untuk menghadapi masalah barang PO ketika terlambat datang atau tidak sesuai dengan gambar? Itu Kak. Ini pertanyaannya sama dengan Saudara Sakwan Malfiansa. Mungkin bisa dijawab sekalian ya, Kak? Iya. Nah, jadi kalau PO, nah itu dia kekurangannya PO di situ. Kita harus bikin customer kita menunggu lama. Jadi kalau misalnya nanti ada rezeki lebih, sebaiknya memang itu kita bikin ready stock barang, karena kekurangannya PO itu dia. Kita harus bikin customer nunggu, begitu. Kalau itu menurutku solusinya apa ya? Kita harus sabar-sabar untuk meyakinkan customer, karena itu memang adalah salah satu kekurangannya sistem PO gitu. Sistem PO memang kekurangannya itu. Kita harus bikin customer menunggu. Terus untuk yang tidak sesuai gambar, nah makanya dari situ kita harus pintar-pintar memilih supplier mana yang harus kita ambil. Begitu. Kalau bisa dicek dulu, dilihat langsung dulu, cocok tidaknya sama customer kita. Nah, kalau cocok baru kita lanjut, begitu. Jadi Kak, kalau misalnya ada kayak ini komentar dari pihak customer, bagaimana Kak? Misalnya ada kayak enggak yang enggak bisa diterima, kayak kritik-kritik begitu yang tidak diinginkan, bagaimana Kak? Kakak menanggapinya itu? Kalau saya sendiri, kalau PO kan sudah tidak PO sekarang, tapi kalau untuk kritik-kritik pasti kita berusaha layani kalau ada yang kritik, komplain seperti itu. Cuman kita balik lagi ke misal itu kesalahan dari siapa. Misal kesalahannya dari ekspedisi, pasti kita kasih tahu. Oh, kita sudah kirim tanggal sekian. Kesalahannya itu ada di bagian ekspedisi. Ekspedisinya yang lambat mengirim. Kalau ekspedisi kan kita tidak ada campur tangan di situ. Yang ada campur tangan kita itu cuma di bagian pengiriman. Tapi kita bisa bantu kontrol ke bagian ekspedisinya sendiri. Nanti ekspedisinya yang kontrol dan teruskan ke customer, begitu. Kalau kita sendiri untuk mempercepat itu cuman itu kita kirim secepatnya, tapi kalau memang kesalahan ada di kita ya kita harus minta maaf, harus usahakan barang customer bagaimana gitu. Oke, ya terima kasih Kak.
atas jawabannya. Kita melangkah ke pertanyaan terakhir ini dari Kak Najma Arifin Hasfina. Ini mengenai cara mempromosikan suatu produk. Ini untuk meningkatkan followers, apakah sangat berpengaruh di endorse seperti seleb terkenal atau ada jalan lain? Dan untuk mempertahankan branding di sosmed mana ini yang paling berpengaruh besar, Kak? Yang mendatangkan banyak customer, apa dari IG ataupun dari FB atau dari sosmed lain? Bisa dijawab mungkin, Kak? Kalau apa tadi pertanyaannya? Ini bagaimana untuk meningkatkan followers itu, apakah endorse itu sangat berpengaruh, Kak? Iya, harus berpengaruh, apalagi kalau kita masih baru. Kita harus rajin-rajin endorse. Kalau bisa seperti yang ku bilang tadi, kita harus sisihkan dana promosi untuk jualan kita. Kalau bisa rutin, harus rutin. Misal sebulan 2 kali endorse ini, harus promosi. Apalagi kalau yang baru-baru, harus promosi. Karena percuma kita punya barang bagus, barang murah, tapi kalau orang nggak tahu, sama saja. Siapa yang mau beli? Jadi sebaiknya tuh rajin promosi, sediakan barang bagus, pelayanannya bagus, nah itu baru. Tapi kalau memang promosi itu wajib, menurutku wajib. Bahkan brand-brand yang besar saja, yang besar sekali, itu masih promosi. Coca-Cola yang sudah jelas-jelas barangnya habis, barangnya laku, masih tetap promosi. Karena kita harus hidupkan jualan tak seperti itu. Tapi kan, Kak, kalau misalnya awal-awal baru bisnis itu, kita biasa kekurangan modal, apalagi kalau untuk endorse selebgram begitu. Mungkin ada jalan lain, Kak, tempat mengiklan selain dari endorse begitu. Ya, untuk iklan Untuk iklan itu banyak caranya. Pertama giveaway. Giveaway juga itu berguna sekali. Misal kita tinggal kasih satu free produk seperti itu. Itu lebih murah sih menurutku dibanding endorse seleb. Kita tinggal pintar-pintarnya bikin giveaway dan promo, kayak misalnya kalau rajin tag kita di story-nya, bisa berkesempatan memenangkan satu produk gratis, atau bikin giveaway yang orang komen, tag orang seperti itu. Kalau dan juga harus pintar-pintar dan rajin cari endorse gratis. Kalau saya di mana ada endorse gratis selalu kuusahakan di situ. Saya pernah kejar-kejar endorse gratis supaya bisa promosikan jualanku. Seperti itu. Kalau baru memang kita harus usahakan itu promosi. Jadi modalnya walaupun kita modalnya masih sedikit, sebisa mungkin kita sisipkan berapa untuk promosi atau dari tangan ke tangan. Kalau dulu saya suka ambil juga Instagramnya temanku, saya tag sendiri diriku, seperti itu. Sebisa-bisanya saja yang kita bisa, kayak dari teman ke teman, ambil ke IG-nya teman suruh tag, seperti itu. Kalau awal-awal memang susah, karena modal masih terbatas. Kita tinggal pintar-pintarnya saja memilih promosi apa yang budgetnya sedikit. Kayak tadi giveaway, pasti kalau orang gratis-gratis itu banyak sekali orang ikut. Kita mulai dari situ dulu, kayak gitu. Kalau misalnya Kak, kan kita bilang dari tadi, Kakak lebih branding di sosmed IG. Kira-kira yang berpengaruh besar itu dari IG atau ada dari Facebook juga, Kak? Kalau saya di IG. Tapi sekarang itu orang sudah mulai berpindah, jadi ya mau nggak mau kita harus ikut. Saya juga sebenarnya masih perlu update ke situ. FB sebaiknya saya harus update karena orang juga banyak di FB. TikTok juga sekarang kan lagi naik daun. Jadi sebaiknya kita juga harus promosi di banyak sosmed. Jadi sumber itu juga promosi. Jadi banyak link yang orang bisa lihat kita, begitu. Kalau saya di Shopee kan juga ada, tapi sebaiknya kita gunakan semua sosmed. Shopee, TikTok,
Facebook, Instagram. Tapi kan saya masih saat ini saya masih besar di Instagram, jadi pasti Instagram tetap nomor 1 dulu gitu. Oke, terima kasih Kak Iya. atas ini waktu dan kesempatan Kak Mirna untuk bisa mengisi acara kita hari ini. Dan untuk sekedar informasi, Kak Mirna ini sekarang ada di Jakarta ya Kak? Saya dengar-dengar. Iya. Tunggu kesempatannya luar biasa sekali. Wispendik bisa mengundang Kakak sebagai narasumber dalam kesempatan hari ini. Terima kasih banyak Kak atas waktu dan kesempatannya untuk membagi ilmu dan pengalamannya. Iya, saya juga sangat sekali Kak. Ya. Semoga peserta yang hadir hari ini bisa termotivasi lagi dalam mengembangkan bisnisnya, yang mau mulai bisnisnya, supaya tidak cepat menyerah dan berputus asa dalam ingin memulai usahanya. Oke, yang ingin mungkin ada tadi yang ketinggalan, ingin mereplay kembali jawaban-jawaban dari Kak Mirna, bisa melihat tayangan ini kembali di YouTube channel Prof. Jasruddin. Oke, selamat malam semuanya. Saya Fikra Ramadanti. Terima kasih atas kesempatan hadir pada malam ini. Sebelum saya menutup acara ini, saya ingin meminta Kak Mirna Lukman untuk memberikan sepatah dua kata sebelum saya tutup acara ini. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya berterima kasih sekali sudah diundang di sini, walaupun masih banyak orang-orang di luar sana yang lebih daripada saya. Setidaknya semoga ada manfaat yang bisa teman-teman ambil dari kegiatan ini. Dan yang mau saya sampaikan, jangan menyerah sama keadaan, harus berusaha. Kalau usaha kalian yang satu gagal, cari lagi plan atau rencana-rencana yang lain. Terus jangan mudah puas, seperti itu. Terus dalam hal apapun sebisa mungkin dilakukan yang maksimal, karena kita nggak tahu rezeki kita ada di mana. Dan kita harus lakukan sesuatu itu jangan yang cuma ada hasil di depan mata, misal yang cuma ada uangnya, yang cuma ada gajinya, karena kita kalau kita lakukan yang bagus pasti akan ada yang balik ke diri kita sendiri, bukan cuma kayak dalam bentuk materi kah atau apakah, pasti akan balik ke kita sendiri, seperti itu. Ya, terima kasih Kak. Di sini juga masih ada Bapak Prof. Jasruddin. Terima kasih, dan untuk sekedar informasi, terselenggaranya acara Jo ini atas motivasi dari Pak Prof. Jasruddin untuk membuat acara yang sangat inovatif untuk memotivasi para kaum ini, seperti kaum milenial kayak kami ini dalam memulai dan menjalankan bisnis. Oke, mungkin sampai mungkin sebelum saya menutup acara ini, saya ingin memberikan waktu kepada Pak Prof untuk memberikan sepatah dua kata motivasi untuk para peserta. Izin Pak Prof. Ya, baik. Apa ada yang Mirna sekarang Jakarta ya? Ini sampaikan Iya Om. Urusan bisnisnya itu. Iya. Kapan di Jakarta? Ini sekarang lagi di Jakarta, mungkin kembalinya hari Sabtu, Prof. Oh. Iya. Ya, saya kira terima kasih Mirna sudah berbagi sangat banyak untuk malam ini, dan saya kira banyak motivasi adik-adik sekalian. Dan saya lihat tadi banyak pesertanya ini sebetulnya orang-orang yang tapi kurang motivasi seperti Mirna begitu. Mungkin karena tantangannya tidak sebesar Mirna. Jadi memang terkadang tantangan berat itu justru melahirkan kreativitas dan inovasi dari seseorang yang mau bekerja keras. Selamat Mirna, selamat menjalankan tugasnya, dan
bahagiakan keluarganya, khususnya kedua orang tuanya, Iya. khususnya ibunya, tinggal ibunya ya. Iya. Ibu sudah dibawa haji belum? Belum, Prof, tapi sudah dari tahun Umroh. lalu mau daftar tapi belum mau. Oh ya, tapi sudah pernah umroh? Belum. Oh belum. Ya, seakan kalau haji kan masih lama, Iya. karena puluhan tahun. Nanti Saya sudah rencana dari 2 tahun lalu mau daftarkan tapi ibu masih menolak. ya kalau untuk makanya enggak usah bilang untuk haji, mending umroh aja. Iya. Ya. Iya. Umroh aja dulu karena memang kalau haji sekarang kan puluhan tahun baru bisa. Iya. Apalagi ibu kan sudah umur juga sekarang, tuh berapa umurnya? Umur 40-an kayaknya, Prof. Ya, kalau mendaftar sekarang paling umur 55 baru bisa berangkat. Iya, semoga ada rezeki nanti kita yang Lebih itu. bagus umrohkan aja dulu. Iya. Ya. Insya Kalau umroh kan Allah. tahun depan berangkat bisa toh. Iya, amin. Oke, semoga peserta ini banyak yang mengikuti jejak langkahnya Mirna untuk sukses di masa masih muda ya. Ya, oke. Ya, amin. Saya kira Mirna belum pernah membayangkan dulu akan bisa ke Jakarta dan bebas untuk bisa jalan-jalan seperti hari ini. Baik semuanya, selamat untuk Anda semua dan saya tunggu ada program berikutnya dan yang lebih penting lagi bahwa sudah harus mulai untuk pikir mau bikin usaha apa seperti yang Mirna katakan tadi. Lakukan saja itu dan kalau gagal itu hal yang biasa, tinggal mencoba lagi hal yang lain atau mengulangi apa yang sudah dilakukan dengan tentunya melakukan revisi dari analisis kenapa dia menjadi gagal. Saya kira motivasinya Mirna sangat baik malam ini. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Fikra, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Prof. Jasrudin dan terima kasih juga Kak Mirna Lukman sudah membagi ilmu dan pengalamannya untuk memotivasi kami semua. Dan untuk peserta, semoga acara ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Fikra Ramadanti, mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mirna. Waalaikumsalam.